terdapat juga hal ini tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita akan buat aksi nyata nantinya. Tentunya saya melihat beberapa kelas juga sudah ada yang membuatkan tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Untuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ada sedikit hal yang berbeda. Kalau kesepakatan kelas berarti hal-hal yang akan disepakati dan kemungkinan di belakang itu ada embel-embel sedikit, ya, dan menggunakan bahasa-bahasa yang bebas untuk kesepakatan kelas. Kalau aturan pastinya bahasa resmi, misalnya ke sekolah datang pukul 7.15 misalnya, ya, sambil 7.15. Tetapi pada kesepakatan kelas dia punya bahasanya lebih simple dan universal, ya, tidak terpaku pada bahasa-bahasa yang resmi. Mungkin datang ke sekolah tepat waktu pada pukul 7.15. Jika tidak, biasanya ada begitu lagi, tetapi diharapkan tidak. Tetapi untuk keyakinan kelas agak sedikit berbeda, karena ini akan mengutamakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang diyakini bersama. Jadi kalau untuk saya penjelasan ini mungkin tidak terlalu kesini, ya, lebih ke dari saya sendiri, bahwa untuk keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang disepakati dan diyakini dan dijalankan, sehingga murid-murid akan tersadar akan keyakinan itu. Nah, di bawah nanti sebenarnya dulu, ya, untuk pembentukan keyakinan kelas itu diharapkan kepada kita para guru untuk memberikan kepada mereka kebebasan untuk berpendapat seperti kita membuat kesepakatan kelas. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahasa penggunaannya. Walaupun bahasanya abstrak, tetapi tidak menggunakan kata yang bermakna negatif. Sambil contoh, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Nah, yang di keyakinan kelas ini yang diharapkan adalah nilai-nilai kebajikannya. Jadi kalau tidak membuang sampah sembarangan, kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Kita diharapkan untuk tidak menggunakan kata jangan membuli, tidak membuli. Itu kita tidak usah gunakan, karena kalau kita cari di nilai kebijakan mungkin tidak ada. Yang ada adalah saling menghargai. Seperti itu. Ada sedikit perbedaan, tetapi pada dasarnya tujuannya sama, untuk menyadarkan kepada anak. Jadi diharapkan di sini kebetulan aksi nyata yang kami buat ini adalah tentang keyakinan kelas yang mungkin sudah familiar, ya. Tetapi diharapkan untuk kami berbagi dan diterapkan kepada guru-guru. Diharapkan tidak hanya untuk menuliskan saja pada sebuah buku, tetapi mendokumentasikan juga, ya. Karena kita membuatnya, tetapi menuliskan saja buku, tetapi dipajang dan didokumentasikan. Karena ini sangat penting untuk kedepannya. Apalagi ketika saya membaca PLM itu ada tentang kegiatan aksi nyata, yaitu membuat keyakinan kelas. Kita kalau sudah dokumentasikan, artinya kita tidak sibuk-sibuk membuat ulang lagi, tinggal meneruskan saja. Oke, dari keyakinan kelas ini adalah tempat di mana posisi sebagai manajer tadi menempatkan pada segitiga restitusi pada langkah yang terakhir. Mungkin Pak Agus langsung ke segitiga restitusi. Mungkin Ibu Fani bisa share itu. Ada video dengan foto ke grup, nanti bisa ditonton. Nah, segitiga restitusi, next yang dilangkah langsung. Ya, kasusnya contoh pada tidak menggunakan pakaian olahraga. Tetapi di sini yang saya lihat dari tadi adalah tentang datang terlambat. Biasanya datang terlambat, kalau kita sebagai posisi penghukum langsung kita menjudge dia kenapa datang terlambat dan sebagainya, ya. Tetapi pada segitiga restitusi di sini dia akan menciptakan kondisi murid sehingga mereka akan memperbaiki kesalahannya mereka sendiri, sehingga diharapkan guru menempatkan diri pada posisi manajer. Jadi diharapkan kalau guru menempatkan diri pada posisi manajer. Nah, ada 3 langkah. Ini yang dimaksud dari segitiga restitusi ini. Sudah share. Ya, restitusi, ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kalau nanti kita pulang bisa nonton di YouTube itu, saya ambil videonya Pak Agus, ya. Di situ bersama Steven. Ada juga video saya tadi melihat Pak Agusnya, karena ada contoh datang terlambat toh, jadi saya ambil yang itu Pak Agus. Menstabilkan identitas berarti di sini kita
masuk ke dunia mereka ya, bahwa datang terlambat bukan hanya terjadi pada kalian, terjadi pada teman-teman lain. Tapi diusahakan, maksudnya kita jangan minder atau mengulangi hal-hal yang sama itu. Tapi kita memvalidasi tindakan yang salah pada yang kedua. Kita harus tahu dulu alasannya, kenapa sampai dia datang terlambat, dan kita bisa maklumi. Ya, diharapkan untuk bisa memaklumi hal tersebut. Kita nanti tidak langsung menjudge, tetapi kita mengetahui dulu. Misalkan datang terlambat, alasan kenapa dia sampai datang terlambat, sehingga dia bisa menyadari kesalahannya. Lalu kita juga tahu alasan dia. Mungkin dia bisa mencurahkan isi hatinya kenapa dia sampai datang terlambat. Mungkin ada alasan lainnya. Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini fungsi dari posisi kontrol manajer, guru sebagai manajer itu sangat dibutuhkan di bagian sini, menanyakan keyakinan. Tetapi kita sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Jangan sampai kita sudah sampai di sini tetapi belum membuat keyakinan kelas. Diharapkan kita menanyakan kepada dia, kira-kira kamu datang terlambat ini melanggar keyakinan kelas yang keberapa? Misalnya kalau datang terlambat di sabunya itu biasanya yang pertama. Untuk pada posisi ini kita bertindak sebagai posisi manajer tadi, kita akan berusaha untuk memperbaiki dirinya dari dia sendiri, untuk dia sadar. Dia janji mungkin untuk tidak datang terlambat lagi, atau tadi dia akan mengerjakan tugas yang terlambat, mencari tahu pada temannya. Kemudian tadi saya lihat tadi pada budaya posisi yang pertama sudah ada penempatan segitiga restitusi yang Ibu Fani tadi jelaskan tadi, tetapi mungkin belum mencapai langkah-langkah ketiga ini. Saya kira mungkin kita semua sudah membuat segitiga restitusi ini, tetapi tidak sesuai langkah-langkahnya. Hanya di sini kami mendapat materi ini juga materi yang sangat bagus, sehingga kita menerapkan langkah-langkah sesuai segitiga restitusi 1, 2, dan 3, dan kita bertindak diharapkan sebagai posisi manajer. Nah, untuk referensi tadi, untuk videonya saya sudah minta Ibu Fani untuk share ke grup dari video Pak Agus. Di sampingnya juga ada, tetapi saya lupa taruh di mana, jadi bisa minta Pak Agus juga untuk kirim ke grup situ. Nah, itu dari materi yang kabarkan tadi tentang budaya positif, berujungnya ke keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Semuanya ada kaitan semua dari nilai kebajikan sampai dengan yang terakhir ini. Untuk materi kami sampai di sini, tetapi di sini ada satu hal yang kami sudah sepakati, bahwa kami akan membentuk komunitas praktisi pendidikan. Mungkin kita sudah terbentuk ya, mungkin dari kakak kelas, tetapi di sini kami ingin membentuk dari kami lagi, dari para CGP. Seperti itu dari kami tentang penerapan budaya positif. Saya kembalikan ke Sister Teros sebagai leader kami. Terima kasih. Kami berempat mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Suster dan Bapak Ibu guru semuanya. Lelah karena dari pagi kita hadapi anak-anak kita dan kita lanjut dengan pertemuan kita. Untuk itu sekali lagi dari hati yang lapang kami mengucapkan limpah-limpah terima kasih untuk kesediaan kehadiran Bapak Ibu Suster, pengorbanan yang diberikan untuk kami, sehingga untuk istimewa dukungan bagi kami berempat pada hari ini untuk menjalankan kegiatan kami mensosialisasikan kegiatan budaya positif di sekolah kita ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam kegiatan sikap tutur kata kami atau pelayanan kami, pemaparan materi yang belum terlalu sempurna. Kami mohon maaf. Kami mengharapkan mari kita jalan bersama untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di lembaga kita tercinta ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ini jujur, dari awal mereka memberi kita
kegiatan tadi saya tertarik sekali. Memang dari awal Ibu dengan semangatnya Ibu Lili, dilanjutkan dengan Suster Vero, dilanjutkan dengan Pak Agus. Saya hanya minta maaf kepada Pak Celo punya materi, saya keluar tadi seperti izin ke toilet. Tapi materinya Pak Celo itu saya sudah dapatkan mendapatkan itu dari sharing dari Ibu Ima. Ibu Ima di tahun 2000 itu dia omong tentang kesepakatan kelas, tentang apa semua kepada saya, karena saya waktu kesiswaan, dia bilang teacher coba saya sampaikan kamu tentang ini, kesepakatan kelas ini dan sebagainya. Maka di tahun kemarin di MPLS itu saya sampai masukkan dengan itu tuh karena sharing dari Ibu Ima yang tadi disampaikan oleh Pak Sibo, itu luar biasa. Karena memulai sebuah pelajaran dalam kelas, bagaimana guru wali kelas bersama anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas supaya proses belajar mengajar dalam kelas itu berjalan dengan baik. Ya, lalu dari tempat ini mewakili teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih banyak, luar biasa ilmunya hari ini, dan ini kena dengan kita guru-guru. Yakin dan percaya semua yang diomong tadi kena. Saya lihat Pak Agus yang tadi itu, saya lihat dia selalu akrab dengan anak-anak, tapi dia di poin kedua dengan saya ini orangnya yang di teman kedua itu luar biasa. Kena dengan kita karena ini dalam keseharian kita dengan anak-anak. Lalu saya menyimpulkan bahwa benar juga ada kata yang mengatakan students are the best atau the excellent teachers. Anak-anak adalah guru yang terbaik untuk kita, guru yang terbaik untuk kita guru. Kenapa kita belajar dari anak-anak? Dari ilmu saya contoh dari dalam mengajar bahasa Inggris, saya mengajar anak-anak. Oh ternyata ini ya sebenarnya ada ilmu lain, dan ini ilmu lagi yang lain bagaimana kita melihat karakter sifat tingkah laku anak, dan kita bisa membuatnya menjadi suatu hal yang ya dalam seperti yang dipaparkan tadi, supaya pembelajaran dalam kelas itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kita punya keinginan, dan anak-anak juga bisa mengerti apa yang kita berikan. Jadi saya rasa luar biasa. Saya tadi awalnya saya mau minta izin supaya Suster pulang duluan, tapi karena materinya luar biasa, saya bertahan dan menikmati karena ikuti dengan baik, karena ini sudah termasuk, ini adalah hal penting untuk kita guru-guru, bagaimana kita memperlakukan anak-anak di dalam kelas kita. Dan kita juga harus belajar banyak dari kejadian atau pengalaman selama ini, bagaimana kita dengan anak-anak. Dan luar biasa sekali lagi, mungkin kita tepuk tangan untuk mereka berempat. Saya salut, bangga karena sudah ada 4 orang guru penggerak ini. Calon tapi ini akan menjadi guru penggerak, dan luar biasa. Semoga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dalam proses kedepannya lagi, ini sudah terlewat, yang kami sudah dapatkan, mungkin yang kedepannya bisa dijadikan lagi kepada kami seperti hari ini terjadi. Tuhan memberkati semua proses kegiatan pembelajaran kalian. Semoga dapat berjalan dengan baik, dan semoga ilmu-ilmunya dapat dibagikan kepada kami semua, supaya sekolah ini menjadi lebih bermutu dan bermanfaat. Itu saja, terima kasih dari saya. Nanti mewakili Bapak Ibu semua sudah dari saya. Tapi hari ini luar biasa Bapak Ibu, kita mendapatkan ilmu yang mana kalau kita minta rasa dua, ya kita juga harus menyiapkan uang kita untuk kasih ya. Tapi ini baik bahwa dengan teman-teman kita di CPP lolos CPP ini, akhirnya kita mendapat ilmu banyak. Pertama ini sedang menjadi bagian tugas belajar, bukan hanya sekedar tugas, tapi ini untuk kepentingan sekolah kita. Ikuti dari awal tadi, dari awal sampai akhir tadi, dari tempat materi kita itu bagus. Ini juga bagian dari refleksi kita. Sejauh mana kita menjalankan tugas-tugas selama ini. Tadi kita di posisi yang mana, posisi kontrol itu ada teman manajer, penghukum, apalagi tadi itu kita
Tapi bagusnya bahwa ada sisi positif, negatif. Ya, dari segi itu dari ada positif, negatif. Itu juga membuat kita juga refleksi. Dan bagaimana langkah kita ke depan, tentunya berangkat dari hal yang kita sudah dapatkan ini. Kalau seandainya kita tidak dapat pengetahuan ini, kita jalan saja sesuka gue. Paham tuh maksudnya kan itu? Bahwa ikut yang saya punya mau. Tetapi kita tidak dapat ilmunya. Memang saya tidak dapat. Tapi dengan teman-teman kita sudah memberikan pengetahuan ini kepada kita, ya saya senang sekali bahwa kami mendapatkan itu. Dan harapannya kita yang ada, Bapak Ibu yang ada, jangan bahwa tunggu saya CDP dulu baru saya buat, baru saya berubah. Tidak. Dari sekarang ini, bahwa kita sudah banyak berubahnya, sudah mulai berubah, tapi kita berikan perhatian dengan teman-teman kita sehingga hari ini kita langsung kepada anak, sehingga bukan hanya istilah saya seperti biasa, bukan hanya kita dapat materi melalui komite pembelajaran yang sekarang kami jalankan yang di sekolah penggerak ini, juga sekarang ini, tapi kita langsung implementasikan ke anak didik kita. Tadi saya senang yang kesepakatan dari keyakinan kelas. Betul, kalau kita tidak sepakat, akhirnya kan juga tidak membudaya untuk anak juga. Kenapa? Ini kan kemauannya ibu, bukan kemauan saya. Dan kalau tidak kita berikan penjelasan lebih lanjut kenapa sampai seperti ini, kenapa? Hanya memang bahasa-bahasanya kita lebih banyak negatifnya kalau tidak ini lebih ke ini. Tapi bagus tadi keyakinan kelas itu buang itu bahasa-bahasa. Kita sudah buat kesepakatan kelas kapolri. Kita akan perbarui kembali. Masuk nggak tuh kesepakatan apa yang ingin dibuat? Dan sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Hal-hal yang kita yakini bersama. Dan yang kita sepakat, kita tuliskan apa saja yang kalian mau untuk diyakini. Kita tuliskan dalam kertas ini. Nanti kita tempelkan di sini, di belakang sini ya. Nanti kita tempelkan di belakang sini. Kemudian kita akan merangkum mana yang kita sepakati untuk kita yakini